Ih, anjing aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Whenever you watching this cool video. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruli, mahasiswa dari Universitas Winaya Mukti, Prodi Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Perencanaan dan Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tugas tugas mata kuliah pemrograman dengan menggunakan software MATLAB ya. Tugasnya itu satu tugas itu sekaligus ada dua tugas ya. Jadi ada tugas mencari koordinat atau poligon dan itu harus user input. Kemudian ada juga tugas membuat pasut ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang cara membuat poligon dan untuk mencari titik koordinat ya. Nah, soalnya itu seperti ini ya. Seperti ini soalnya. Ini untuk pasut dan sedangkan yang ini untuk poligon. Nah, jadi yang diketahui itu titik A yang ini sama titik B. Jadi yang harus diketahui itu, yang harus kita ketahui titik A, titik B, beta, BB, beta B, B1, beta 1 maksudnya. B2 itu beta 2. Nah, jadi yang harus diperhatikan itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu itu adalah titik koordinat A dan B, X dan Y-nya, kemudian jarak setiap. Kalau jarak dari A dan B itu bisa dihitung karena koordinat A dan B-nya udah diketahui. Kemudian intinya kita harus mengetahui ini nih, beta sama jarak antar titik ini ya. Setelah diketahui, maka kita alangkah baiknya tulis dulu di ini apa? Di notepad seperti ini tuh, kayak BB-nya ini sekian sekian, B1-nya, B2, B3, B4, B5, kemudian DB1. DB1 itu maksudnya jarak ya. DB1 jadi jarak dari B ke 1. D12 jarak dari 1 ke 2, dari 1 ke 2 begitu maksudnya teman-teman. Nah, sekarang kita buka skrip aja langsung ya. Nah, yang pertama seperti biasa kita tulis CLC, kemudian clear, close all. Karena ini menggunakan user input, jadi yang pertama kita kan diketahui dulu si titik A sama B-nya, X dan Y-nya. Jadi XA input, masukkan koordinat titik E. Nah, saya memasukkan titik X-nya yaitu di XA-nya di 7, kemudian YA-nya 40, kemudian untuk titik B X-nya 15, Y-nya 55. Nah, karena telah diketahui dua titik koordinatnya sudah diketahui ya, maka kita langsung saja untuk mencari azimut ZAB itu maksudnya azimut ya. Azimutnya itu dengan skrip seperti ini. Rad to deg maksudnya dari radian ke degree. Soalnya kan ini mau ini apa? Mencari azimut ya di degree. Nah, rumusnya atan atau tan inverse dalam kurung XA kurang XB dibagi ya kurang YB. Kurungnya harus sama, ini begini tutup lagi, kurung tutup lagi. Nah, itu adalah rumus mencari azimut AB. Yang mana azimut AB? Azimut AB yaitu yang ini ya. Azimut AB itu yang ini. Nah, dari A ke B set. Nah, ini azimut AB. Yang hijau yang ini. Ini azimut AB. Kalau yang hijau ini azimut B1. Nanti kita bahasnya tentang azimut. Nah, kemudian setelah itu setelah dua titik koordinat diketahui, kita dapat mengetahui jaraknya juga, yaitu dengan rumus DAB itu sama dengan DAB ini jarak dari titik A ke titik B. Maaf, ini harusnya B-nya B gede ya. Nah, yaitu dengan rumus SQRT. SQRT itu akar ya, maksudnya. Jadi sintak akar dalam MATLAB ini SQRT. Kemudian akar dalam kurung XA kurang XB. Ini sintak yang seperti ini maksudnya ini pangkat ya, pangkat 2. Jadi yang kayak topi ini sebenarnya pangkat maksudnya.
Kalau pangkat 3 berarti topi 3 gitu. Kebetulan ini rumusnya adalah pangkat 2, berarti kayak simbol ini kemudian 2 ditambah ya kurang YB sama pangkat 2 juga. Nah, itu hasilnya untuk mencari jarak. Maka sudah diketahui, kemudian kita plot XA, XB, YA, YB. Nah, masalah untuk plotnya yaitu kita kan ada dua variabel ya, atau ada dua sumbu X dan Y gitu. Otomatis kita juga dalam plot harus menggunakan dua variabel X dan Y, harus dipisah, nggak boleh disatuin ya. Nah, terus teks YA, XA, YA sama dengan dalam kutip A ini untuk memunculkan nama titiknya ya. A. Kemudian teks XB, YB. Kemudian dalam ini B ini juga untuk memunculkan nama. Xlim itu untuk membuat apa ya? Skala, bukan skala. Jadi batasan dari sumbu X. Jadi awalnya dari 0 sampai 80 sumbu X-nya. Kemudian Ylim itu sumbu Y. Berarti sumbu Y dari 0 sampai ke 80. Nah, begitu. Kemudian ini itu baru rumus yang XA sama XB. Sedangkan untuk mencari koordinat yang lainnya, ini kita kan BB-nya tadi sudah diketahui ya. Beta sama jarak-jaraknya semua. Kemudian tinggal, karena ini user input, jadi rumusnya seperti ini ya. BB sama dengan input, masukkan sudut BB. Nah, saya ini kasih persen, BB-nya kan 210 dari tadi, dari ini ya. Nah, dari sini kan BB-nya 210, ini juga 210, DB1 20 jaraknya. Kan ini yang perlu diketahui dulu terlebih dahulu ya. Nah, kemudian ini kenapa saya persenin, supaya nanti ketika memasukkan kita gampang. Kalau dipersenin kita si script ini nggak akan terbaca ya kalau pakai persen, jadi hijau kayak gini. Nah, karena sudah diketahui beta sama jaraknya. Nah, untuk mencari titik selanjutnya yaitu X1, kita membutuhkan azimut. Azimut dari titik B ke titik 1 seperti ini ya. Kan ini titik A, ini titik B, ini titik 1 ya. Nah, kita itu mau menentukan titik 1. Bagaimana caranya? Kita diperlukan azimut. Nah, ini yang biru. Bagaimana cara mencari azimut? Kan BB-nya sudah diketahui ya. BB itu jadi beta B, beta di titik B. Sudah diketahui ini B. Nah, kemudian yang merah ini C. Nah, ini sudut bantuan C. Untuk menentukan azimut, kita membutuhkan sudut bantuan C, yaitu bebas sih kalau kalian mau bilangnya D, E, kalau saya C ya. Simbolnya C. Nah, balik lagi ke script seperti ini. Nah, C1 itu jadi sudut bantuan yang tadi ya, yang merah, yaitu rumus mencari azimut ya, azimut B1. Yang pertama kita perlu diketahui dulu C-nya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan BB dikurang 180 seperti ini. BB dikurang 180. Nah, maka untuk mencari azimut B1, rumusnya yaitu azimut AB, azimut sebelumnya ditambah C1. Kenapa ditambah? Karena seperti ini ya. Ini kan azimut A ke B. Azimut AB itu segini. Ini kan pakai garis bantuan juga nih yang hitam. Nah, jika di sini ke sini, ini kan azimut AB. Sedangkan kita yang membutuhkan azimut B1 sampai ke sini. Berarti tinggal azimut ini, azimut sebelumnya, azimut AB, ditambah C yang ini ya kan. Nah, begitu ya. Setelah itu, kemudian setelah azimutnya diketahui, kita akan mencari X1 kan. Tinggal masukkan rumus X1 sama dengan koordinat X sebelumnya XB ditambah DB1 jaraknya dari B ke 1, kemudian kali sin alfa azimut B1. Sedangkan untuk titik Y-nya ya, dikali cos, sama aja X sama Y, cuman tinggal kalau X pakai sin, kali sin, kalau Y dikali cos. Begitu ya. Kemudian plot juga sama, menggunakan dua variabel ya, XA, XB, X1, YA, YB, Y1, karena kita kan akan menentukan Y1 ya. Kemudian teks ini sama untuk memunculkan nama titiknya ya. Xlim Ylim untuk menentukan
si sumbu X sama Y-nya mau sampai kapan satuannya. Kemudian selanjutnya ya sama aja terus begitu. Nah, untuk user input itu jadi cara kerjanya begini ya. Begitu di run. Nah, lihat di command window di sini ada koordinat x titik a. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja yang ini. XA-nya berarti titik XA 7. Kemudian ini koordinat YA 40. Karena ini saya sudah diketahui ya koordinatnya. Kemudian koordinat XB 15, tinggal masukkan 15. Kemudian YB 55. Nah, otomatis kan tuh di plot langsung muncul, kita dock. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut ke command Windows. Sekarang kan tadi BB-nya sudah diketahui ya. Nah, BB-nya berapa ini? 210 dan jaraknya 20. Jadi untuk ke titik selanjutnya kita tinggal masukkan beta saja sama jaraknya. Kan tadi beta sudah diketahui sama jarak. Nah, betanya tadi 210 dan jaraknya 20 ya. Kita masukkan di command Windows. Masukkan sudut BB 210, jarak B ke 1 adalah 20. Maka akan otomatis seperti ini ya. Langsung muncul ke titik selanjutnya beserta garisnya. Terus saja. Semuanya hampir sama sih seperti itu, tinggal lanjutkan. Jadi dalam untuk user input itu input, kemudian kita memasukkan namanya, masukkan sudut apa gitu, atau masukkan jarak, atau masukkan apa. Kayak ini kan masukkan koordinat, input masukkan koordinat, soalnya ini kan menentukan koordinat. Kemudian untuk BB masukkan sudut BB, untuk jarak masukkan jarak gitu, kayak gitu seperti itu sih. Kita lanjut ya. Kan ini udah diketahui semuanya ya. Tuh B1 saya udah pakai persen-persen, tinggal masukkan. Kita lihat di figure. B1 adalah 210, sedangkan jarak dari 1 ke 2 22. Kita tinggal masukkan. B1 adalah 210, jarak 1 ke 2 17. 17 ya tadi, benar nggak? Iya kan 17. 22 salah, sorry guys. 22 ya. Kemudian enter, langsung otomatis kan seperti ini. Pokoknya kita tinggal lanjutin aja. Tinggal masukin rumusnya, skripnya kayak tadi. Udah saya jelasin kan. Nih, saya akan masukkan agak dicepetin ya. B2 268. Nah, maka kalau udah ini udah beres ya. Jadi tinggal masukin saja kayak tadi. Kemudian nilai-nilainya sudah diketahui, y-nya berapa, azimutnya berapa sudah diketahui. Yang penting sama seperti yang ditugaskan ya. Bentuknya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, ini udah beres ya untuk yang mencari koordinat, yang membuat poligon. Sekarang kita lanjut ke yang tugas pasut. Nah, kalau yang tugas pasut, kita harus membuat data pasutnya dulu ya. Bentar. Nah, data pasutnya seperti ini. Seperti ini. Kita buat di notepad aja nggak apa-apa ya, bisa. Nah, karena gambarnya seperti ini, pokoknya kita harus hampir mirip lah dengan gambar yang ini ya. Dengan gambar yang ini. Harus mirip seperti ini. Ketinggian paling tinggi 1, ini 0,5, ini dikira-kira. Pokoknya harus sama seperti ini ya. Oke. Kita membuat datanya. Nah, jadi data ini kan kita itu ketinggiannya ada koma-komanya ya. Nah, jadi dalam notepad ini komanya itu diganti oleh titik sama ini titik.
Sedangkan koma ini sebagai pemisah atau titik juga sih. Pemisah atau kalau dalam tabel pemisah ya ini teh. Jadi yang pertama tuh ketinggiannya 0,24 saya, kemudian 0, kemudian turun jadi min 0,15. Jadi ini 0, 1, 2, 3 itu ini waktunya ya. Waktu, jadi bukan waktu apa ya, untuk sumbu X nanti. Ya, waktunya juga ya. Jadi waktu pengukuran pertama, contohnya data password yang pertama tuh yang ke 0 tuh 0,24, kemudian yang pertama 0, kemudian yang kedua 15, 3, 4. Jadi maksudnya ini 0,1 itu ini buat waktu pengukurannya, sedangkan ini ketinggiannya atau water levelnya. Kira-kira untuk membuat datanya kita harus perhatikan gambar ya, karena di gambar kita mulai turun kemudian naik, berarti kita membuat data itu harus yang pertama kita turun dulu. Tuh kan ini saya membuat data turun 0,24, kemudian turun ke 0, ke 0, 0, min 0,15, 0, min 0,4, min 48, 0,5, kemudian akan naik lagi, jadi udah sampai ini naik lagi, kemudian turun lagi. Pokoknya seperti itu. Datanya sudah saya bikin seperti ini. Kemudian kita buka script di MATLAB ya. Scriptnya sangat dikit kali ya ini. Nah, dat1 ini sebenarnya data, cuman bisa kita ganti bebas sih ini, mau data, mau dat1 bebas. Kemudian import data. Jadi import data ini untuk mengambil atau memanggil data password yang tadi ya. Ya, nah data password yang tadi harus satu folder sama scriptnya ya. Nah, saya tadi, nah ini data passwordnya, ini data password tugas 14. Saya ini, kemudian dalam kurung masukkan data password tugas 14.txt, karena ini dibuat dari notepad. Kemudian kita tinggal x-nya dat1 dalam kurung titik 2,2. Kenapa ini 2? Maksudnya yang di notepad tadi yang ini nih. Nah, sorry, 2 tuh yang ini. Jadi kan ini maksudnya kan koma itu jadi pemisah. Jadi ada 2 banjar atau 2 baris yang ke bawah ya. Jadi ada barisan yang pertama, ada barisan yang kedua. Ada banjar yang pertama, banjar yang kedua, sorry. Jadi banjar yang pertama ini tentang water level, banjar yang kedua ini tentang waktunya, atau nanti kita plotnya sebagai X kalau di MATLAB-nya ya. Nah, ini X-nya. Jadi titik 2 itu sampai dari awal sampai beres, maksudnya 2 tuh jadi yang tadi banjar yang 2. Itu tentang waktunya. Kemudian Y-nya itu dat1 karena kami import datanya namanya dat1. Titik 2 semuanya dari awal sampai akhir, 1 tuh banjar yang pertama yaitu tentang water level. Kemudian karena ini password, kita harus menentukan MWL, HWL dan LWL. MWL itu maksudnya kita harus kasih tahu ya. MWL itu main water level atau rata-rata ketinggian airnya ya. Kemudian kita HWL itu high water level atau ketinggian yang paling tinggi dalam pengukuran ini. Sedangkan LWL adalah low water level. Nah, kita tinggal masukkan MWL sama dengan main dalam kurung Y. Kenapa Y? Karena kan yang kita hitung ketinggiannya atau elevasinya. Sedangkan elevasi water levelnya itu tadi di sumbu Y, bukan di sumbu X. Sumbu X itu untuk waktunya ya. Nah, seperti ini, MWL sama dengan main. Untuk HWL high-nya max, untuk LWL low berarti min dalam kurung Y seperti ini. Kemudian plot X, Y. Kemudian dalam kutip min 0 ini untuk menentukan titik-titik yang tadi, data-data tadi kita yang pengukuran. Kemudian hold on untuk menahan si plot ini. Kemudian plot x1 sampai dengan xn, MWL ini untuk memplot MWL-nya. G ini warnanya green. Jadi si plot ini untuk menentukan nanti MWL-nya di sebelah mana sih.
Jadi paling tinggi di mana, kemudian HWL. Oh, MWL itu rata-ratanya paling mana, HWL-nya yang paling tingginya di mana, LWL yang paling rendahnya di mana. X-lim sama seperti yang tadi untuk menentukan sumbu X dan sumbu Y-nya dari awal sampai kapan, mau dari mana mau sampai mana gitu. Kita coba run ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Udah kan? Jadi ini yang merah merupakan HWL atau gelombang yang paling tinggi ya, water level paling tinggi. Ini yang hijau MWL atau rata-rata laut ya, MWL. Ini apa? Ketinggian rata-ratanya di sini. Kemudian ini LWL atau low water levelnya yang paling rendahnya segini. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan itu datanya. Kita harus memperhatikan yang penting sama seperti gambar seperti ini ya. Nah, ini kan gini. Ke bawah dulu, baru ke atas, ke bawah lagi, ke atas, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah, ke atas sampai titik 0. Ini juga sama kan seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Udah beres. Sekian dari saya temen. Jadi kalau udah seperti ini, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.